Nah, jadi kan kita langsung ke latihan yang buat belanjanya. Kayak di latihan satu kemarin, di nomor satunya diterima Dipa dengan pagu belanja pegawai 1 miliar, belanja barang 1,5 miliar, belanja modal 1 miliar. Kalau kemarin kan kita cuma, diterima Dipa PNBP kan ya, kalau ini belanja, tapi dia dibeda-bedain jenis belanjanya. Nah, kalau yang ini, coba kita lihat ya di PPT ini. Nah, kan yang buat kan kemarin itu kalau pendapatan semuanya DIPA maupun APBN, jurnalnya tuh estimasi pendapatan gitu. Tapi kalau untuk belanja dia dibedain. Kalau APBN itu dia pakainya apropriasi belanja, belanja apa gitu sebutin. Tapi kalau buat DIPA-nya dia disebutnya allotment belanja bla bla bla. Nah sama, ini sama single entry juga. Jadi kan ini ada allotment belanja pegawai 1 miliar, debit. Allotment belanja barang 1,5 miliar debit, allotment belanja modal 1 miliar debit. Kan kata bapaknya kalau kalau kata bapaknya, kata PMK di itu kan, jurnal kas sama jurnal akrual. Ya udah berarti kan sama kiri sama kanan. Tuh udah tuh jurnal anggaran. Oh ya, langsung kita ke nomor 2. Nah, diajukan SPP UP sebesar Rp50 juta. Aku tuh nggak terlalu hafal jurnalnya ya, kita buktiin aja sama, PPT yang Bapaknya kasih. PPT yang Bapaknya kasih sama video Bapaknya. Nah, jadi untuk jurnal SPP UP itu ketika PPK mengajukan SPP UP, jurnalnya piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Kenapa jadi piutang? Karena ibaratnya negara tuh utang sama kita gitu loh, utang sama kita ngasih UP. Jadi dia piutangnya di debit pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Nih piutang UP sebesar Rp50 juta. Nah, kalau UP ini dia cuma jurnal akrual, nggak ada jurnal kasnya. Berarti kita harus tulis no entry. Kita kita mulai sekarang biasain pakai no entry aja deh ya, soalnya kemarin aku lihat jawaban Bapaknya itu di video pada no entry gitu kan ya, bukan dikosongin. Oke, lanjut ke nomor 3. Sebelumnya ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Masih aman, Pep. Aman, oke. Lanjut ke nomor 3 nih, diterima SP2D UP Rp50 juta. Jadi kan UP kita tadi akhirnya terbit SP2D-nya. Nah, kalau terbit SP2D-nya, nih diterbitkan SP2D UP. Awalnya kan pengeluaran transito tadi giniin aja deh. Nah, pengeluaran transito kita kan awalnya di kredit nih. Terus karena UP-nya udah SP2D, dia di debit, jadi hilang kan transitonya ini. Terus uang muka dari KPPN muncul, kredit. Uang muka dari KPPN ini kayaknya saldonya emang kredit gitu. Jadi bertambah uang kita. Kas di bendahara pengeluaran juga bertambah karena UP-nya udah di tangan, terus piutang dari UP yang akan diterima jadinya kredit untuk menghapus yang di sini tadi. Piutangnya udah habis kan ya, terus pengeluaran transitonya sudah habis, jadi yang ada kas di bendahara pengeluaran debit, uang muka dari KPPN kredit. Nah, kalau kita cocokin sama PPT yang ini, bentar.
Sama kan? Kas di bendahara pengeluarannya debit, uang muka dari KPPN-nya kredit. Nah, sama kan di sini. Untuk jurnal akrualnya kita no entry juga. Oh ya, kalau buat tanggalnya aku masih ngasal ya. Salah, entar. Nah, jadi kalau yang di PPT ini nih, karena itu sih, karena dia nggak melewati tahapan SPPUP dulu. Dia langsung diterbitkan SP2D oleh KPPN, makanya langsung kas di bendahara pengeluarannya nambah, uang muka dari KPPN-nya nambah ke dia. Jadi gitu. Kalau kita tadi kan melalui SPPUP dulu, makanya pakai piutang, transito, tapi akhirnya sama, jurnalnya gini. Dah, lanjut ke nomor 4. Ditandatangani kontrak pengadaan ATK untuk persediaan Rp100.000.000. Nah, ATK ini menghasilkan persediaan kan, atau menghasilkan aset lah ibaratnya. Berarti kita pakai jurnal, kita buka yang kasih Bapaknya aja ya. Menurutku kalau pakai yang video Bapaknya tuh enak, dia pakai gambar. Nah, kalau expendable ini kan artinya nggak menghasilkan aset ya. Kalau ini kan menghasilkan aset. Terus kita lihat dulu nih, next step-nya itu dia bayarnya pakai apa. Nih, kan dia tanda tangan kontrak pengadaan ATK persediaan 100.000.000. Selanjutnya BAST, nah selanjutnya SPPLS, berarti bayarnya pakai LS kan. Berarti kita pakai jurnal yang akrual belanja LS menghasilkan aset. Jadi, karena tadi dia kontrak, kita langsung belanja pada dicadangkan untuk belanja. Nah, belanja kan persediaan itu termasuk belanja barang, makanya belanja barang dicadangkan untuk belanja barang, yaitu sebesar Rp100.000.000. Nah, kalau jurnal kasnya gimana pas kontrak? Jurnal kasnya juga no entry di sini, karena belum dapat apa-apa, belum ngasih duit apa-apa gitu. Jadi kita tulis no entry lagi. Dah. Berarti untuk kalau ada transaksi kayak gini kita lihat dulu ke bawah-bawahnya dia bayarnya pakai apa sih gitu. Soalnya kalau pakai UP kan beda lagi caranya. Terus di sini diserah terimakan ATK dengan BAST. Nah, kalau BAST tadi debitnya aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Artinya kan aset kita nambah, utang kita juga nambah. Utang saldonya kredit kan? Heeh. Jadi ini aku nulis persediaan yang belum diregister karena di PMK dia pakainya itu kok, aset atau persediaan gitu-gitu kalau nggak salah. Coba kita lihat PPT aja deh ya. BST itu di mana ya? Nih, persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya, sama kan? Ini sama ini. Kalau yang ini tadi, yang nomor 4 tadi, kan berupa kontrak tuh masih berupa jurnal komitmen. Mana tadi jurnal komitmen? Nih, belanja barang pada dicadangkan untuk belanja. Nah, belanja jurnal komitmennya ini cuma nanti sekedar lewat doang. Terus ini persediaan tadi, mana ya?
Untuk jurnal kasnya no entry. Dah. Jadi kita sekarang punya persediaan bertambah, utang kita juga bertambah. Lalu kita lihat ke transaksi nomor 6. Diajukan SPPLS pengadaan persediaan 100 juta rupiah. Nah, kan kita tadi udah tanda tangan kontrak, udah terserah terima barang, selanjutnya kita harus bayar, tapi kita lewat SPPLS dulu, dibuat oleh PPK. Nah, jadi pengajuan SPPLS-nya ini akan membalik jurnal komitmen. Pas udah, pokoknya kita kalau udah bikin SPPLS, jurnal komitmen kita udah hilang. Artinya kita udah mau bayar gitu. Ini kan tadi kan awalnya di sini, di sini kan belanja barang pada dicadangkan untuk belanja barang kan. Karena di sini udah SPPLS di transaksi nomor 6 dibalik, jadi dicadangkan untuk belanja barang pada belanja barang. Jadi hilang tuh jurnal komitmennya full hilang. Lalu selanjutnya karena udah SPPLS lagi tadi, utang kita juga berkurang, kan utang yang belum diterima tadi dikredit nih, bertambah artinya. Terus kalau di sini utang yang belum diterimanya debit, artinya utang kita udah habis gitu, udah selesai. Terus belanja barang yang masih harus dibayar bertambah. Nggak ada kan tadi belanja barang yang harus dibayar? Nah, ya. Ulangin dong yang itu Mana? utang yang belum diterima tagihnya sama bawahnya tuh kenapa bisa kayak gitu tadi? Gini, di transaksi nomor 5 kan kita pas BAST nyatetnya persediaan kita bertambah makanya di debit, utang yang belum diterima tagihannya di kredit. Kalau kalau kita tahu kan utang itu saldo normalnya di kredit kan. Kalau dia di kredit artinya dia nambah. Di transaksi nomor 5 utang kita tuh nambah. Pas di transaksi nomor 6 utang kita berkurang karena dia di debit. Dan karena dia SPPLS. Udah mau dibayar gitu loh. Udah. Jadi yang dibalik 2 ya? Okay. Pokoknya di cadangan. Nah, ya sama yang cadangan untuk belanja barang kan juga dibalik kan? Iya, tapi kalau utang yang belum diterima tagihannya, dia bukan kebalikannya pada persediaan yang belum diregister ya. Dia kebalikannya pakai belanja barang yang masih harus dibayar. Iya. Ya, makasih ya. Iya. Oke. Terus coba kita cek di PPT yang 5A. Nah kan utang yang belum diterima tagihannya pada belanja barang yang masih harus dibayar. Sama kan? Kalau dia jurnal komitmennya di sini nih. Dibaliknya, dicadangkan untuk pada belanja. Dibalik dulu. Oke. Oh ya, no entry. Udah, lanjut ke transaksi nomor 7. Kalau ada yang ditanya langsung anu aja ya, langsung tanyain aja. Terus diterima SP2 DLS pengadaan persediaan 100 juta. Tadi kan udah SPP, sekarang SP2D. Berarti coba ya. Nih, kalau di sini debitnya belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Ditagihkan ke entitas lain itu kan konsepnya kayak uang negara yang bayarin. Ya si LS itu tadi. Makanya dia pokoknya di dekel itu selalu di kredit, dedel itu selalu di debit. Kayak ini belanja yang masih harus dibayar pada dekel kan. Belanja yang masih harus dibayar pada dekel. Belanja yang masih harus dibayar tadi kontranya dari yang transaksi nomor 6 tadi loh. Kan tadinya di sini di kredit. Terus di sini di debit. Udah hilang tuh belanja barang yang masih harus dibayar.
Jadinya ditagihkan ke entitas lainnya aja di kredit. Berarti ini akun hilangnya berapa ya? Bentar. Ini hilang. Oh ya, belum sampai akhir. Terus kalau yang tadi untuk SP2D dia udah keluar ininya jurnal kasnya. Tadi dari tadi no entry kan. Kalau sudah pas SP2D dia keluar tuh jurnal kasnya, yaitu belanja barang pada dekel. Nih. Oh ya, ini belanja barang yang masih harus dibayar. Bentar, aku cek. Nih, belanja barang yang masih harus dibayar pada dekel. Gitu. Sebesar 100 juta rupiah. Udah, untuk transaksi nomor 7 kan kita udah sampai SP2D. Selanjutnya transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 diterima ADK persediaan di register dari unit akuntansi barang. Nah, berarti si persediaan kita itu udah diregister sama UAKB. Nah, ya UAKB. Nah, berarti kalau di sini untuk jurnal aktualnya pas ADK-nya udah diregister, berarti aset bla 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 pada kreditnya aset yang belum diregister kreditnya. Kan kita ini asetnya itu berupa persediaan ya. Persediaan di debit, persediaan yang belum diregister kredit. Ini nih menghapus yang di sini loh. Nah, nih. Kan tadi awalnya di debit, ini kredit. Berarti persediaan kita udah di itu. Di apa sih? Di register. Nah, dari transaksi kita tuh selesainya sampai sini kan. Kalau kita lihat-lihat, akun-akun yang hilang itu, coba ya kita pasang-pasang ini. Mana aja akun-akun yang hilang. Dicadangkan sama ini. Terus persediaan tadi sama ini. Utang yang belum diterima sama ini. Ini juga habis. Belanja barangnya juga habis. Nah, kan ujung-ujungnya persediaannya debit ditagihkan ke entitas lainnya kredit. Persediaan kita nambah atas pembayaran dari LS tadi. Nah, gitu. Tapi kita melewati proses yang panjang. Tapi intinya persediaan pada ditagihkan ke entitas lain. Dah, transaksi nomor 9 ya. Oh ya, kalau ADK tadi no entry juga. Yang ada entry-nya di jurnal kas tadi cuma si SP2D. Nah, lanjut ke nomor 9. Diterima BPN pengembalian belanja tahun anggaran berjalan atas pembelian persediaan 2 juta rupiah. Kalau pengembalian belanja itu berarti duit kita kembali kan? Coba kita lihat jurnalnya sama di punya bapaknya aja. Oh iya, tadi tuh belanja apa ya? Belanja persediaan kan berarti yang menghasilkan aset tuh, bukan expendable. Berarti lanjut. Kok udah beda?
Ya, hilang. Tadi transaksi nomor 9. Oke, transaksi nomor 9, pengembalian belanja, kita pakai PMK aja deh. Tadi tahun anggaran berjalan yang bersifat yang menambah aset nih. Jadi jurnalnya itu tadi transaksi nomor 9 ya. Nih. Diterima dari entitas lain pada persediaan yang belum diregister. Tadi sebesar 2 juta rupiah, berarti debitnya 2 juta, kreditnya 2 juta. Kalau jurnal kasnya sama. Sama juga. Tapi dia pakainya belanja barang persediaan. Mending belanja barang persediaan atau belanja barang aja ya? Gimana? Kayaknya belanja barang aja, kalau saranku. Ya oke. Soalnya susah kan nanti pas itunya posting buku besar. Terus di atas juga di anggaran cuman belanja pegawai, barang, modal gitu kan. Nggak ada Oh, barang apa. benar-benar. Oke. Diterima dari Oke. entitas lain persediaan yang belum diregister. Terus kalau yang ini karena contohnya aset tetap ya, bukan ini harus ditulis. Dia nyontohin kalau aset tetap ininya pakai belanja modal gitu. Nah, terus selanjutnya ada pengurangan nilai aset tetap karena yang awalnya kita bakal nerima persediaan 2 juta, akibat kita belanja, kita kembaliin tuh. Artinya kan kita nggak jadi belanja persediaan itu 2 juta, aset kita akhirnya berkurang dong. Persediaan kita berkurang 2 juta. Terus persediaan yang belum diregister juga nih habis 2 juta sama 2 juta. Jadi kan akhirnya diterima dari entitas lain, debit 2 juta, persediaannya berkurang 2 juta. Artinya kalau diterima dari entitas lain 2 juta itu kan uang kita nambah lagi karena kita nggak jadi belanja. Gitu. Terus untuk jurnal kasnya yang kedua ini, pengurangan aset ini tadi nggak ada. Dia no entry di sini. Tapi kalau yang atasnya dia entry. Aku dong untuk masukinnya di situnya. Cuman aku nggak paham masuk di akalku kenapa kalau di situ tadi pada akhirnya persediaannya jadi berkurang tuh kenapa? Ini ya persediaan ini. Ibaratnya gini loh. Kita tuh berencana misalnya aku mau beli apa ya? Mau beli meja nih di rumah. Persediaan tuh apa sih? Pulpen. Aku mau beli pulpen nih di rumah 2 kotak misalnya. Terus akhirnya aku milih untuk gak jadi belanja. Jadi kan aku melakukan pengembalian belanja uang yang harusnya aku keluarkan untuk beli pulpen 2 kotak tadi, gak jadi kan. Awalnya udah aku anggarin nih untuk aku Oh keluarin. iya iya. Akhirnya aku kembaliin, uang kita nambah lagi dong. 2 juta tadi makanya diterima dari entitas lainnya 2 juta. Debit. Akhirnya duitnya kembali lagi ke kas negara misalnya, 2 juta itu. Persediaan kita yang harusnya kita punya 2 juta, kita kan udah nyatet nih, oh nanti aku bakal punya 2 kotak pulpen ini. Terus nggak Terus jadi nggak kita jadi. beli. Oh ya, Jadi oke. berkurang. Gitu. Makasih. Iya. Udah jadi gitu. Kalau ini kan untuk tahun anggaran berjalan. Lalu kalau nggak salah selanjutnya
pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu atas pembangunan gedung. Artinya ini kan lebih ke belanja modal ya. Oke. Ini berarti pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menghasilkan aset. Mana tadi? Bukan. Nih. Yang menambah aset BMN. Jadi kan ini nomor 10. Awalnya kita catat dulu. Kan tadi sebesar 5 juta rupiah diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya sebesar 5 juta rupiah. Jadi ini, sama ini. Kasnya juga nyatet, yaitu diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya juga sebesar 5 juta rupiah. Lalu, sama kayak yang di atas tadi, ada namanya pengurangan nilai aset tetap yang ibaratnya aset kita tuh berkurang gitu loh. Ini aku nyatet persediaan. Pembangunan gedung, berarti kita harusnya aset ya, aset tetap di sini. Tuh. Nah, koreksi equity